Bukan. Oh, ya. Siap Pak Syarul sama Pak Mariulis, baru Pak Mariulis yang jadi coachnya, yang jadi coach saya. Gitu ya? Ah, Ya, nggak oke, apa-apa. oke. Ya. Baik, kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum Pak Syarul, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Rizal. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi Ya. saya lihat ini Bapak kayak kurang semangat. Ada masalah ya? Iya, gini Pak. Kan saya kan selama ini kan ada masalah di sekolah, Pak. Oh gitu ya. Ya. Masalah apa kalau boleh saya tahu? Gini Pak, kan selama ini kan ada siswa kelas 4, dia kan gini Pak, sering nggak masuk sekolah, tapi dia kan kayak mana dibilangnya ya, anaknya boleh bilang dapat juara dia di kelasnya Pak. Oh, jadi dia anak yang pintar Pak ya, tapi malas ke sekolah gitu. Iya, dia anak yang pintar. Bagaimana bisa terjadi itu Pak? Gini Pak, dia kan kayak mana dibilangnya ya, selama ini kan kalau dulu dia di kelas sebelum naik kelas 4 dia kan baik-baik aja dia, Oh, nggak baik-baik seperti aja. kayak sekarang. Kalau sekarang dia kan kalau sekolah pun malas dia. Entah kenapa saya kurang tahu juga. Oh, begitu ya. Ya, Lan- Lantas apa tindakan Bapak? gini Pak, kalau bisa kan saya mau curhat sama Pak Rijal. Boleh, Bagaimana boleh. Dengan senang hati boleh. caranya nanti mungkin ada solusinya kan? Siapa Iya. tahu nanti dari Pak Rizal ada solusinya supaya anak tersebut bisa berubah sikapnya dari sekarang dia nggak mau masuk sekolah dan dia kan gini Pak, dia di sekolahnya kan habis dia nggak masuk sekolah, dia suka ganggu temannya. Oh, begitu. Ya. Jadi diganggunya bagaimana tuh? Apanya? Gimana cara dia ganggu? Apakah dia mukul-mukul anak orang atau ejek-ejekan atau gimana? Enggak, dia ganggu gini Pak, kadang kan ada anak perempuan lagi nulis kah, dia ambil Heeh. punya anak perempuan, misalnya ambil pensil, kayak itu juga, misalnya ambil roll, ya. Kadang Oh, kan berarti anak perempuan ini kan resah juga Pak, karena dia kan ya, kalau boleh dibilang kan dia kan anak dapat juara, masa dia ganggu kawannya. ya. Berarti dia suka ngambil-ngambil punya teman ya? Iya Pak, ya. Gimana Bapak, ada waktunya apa enggak untuk kita Boleh. uh, gini Pak, kan Iya. saya kan mau curhat sama Pak Rijal. Iya. Gimana caranya untuk mengatasi anak siswa kelas saya ini kelas 4, bagaimana nanti dia berubah sikapnya dari dia nggak masuk sekolah supaya nanti dia berubah masuk sekolahnya Pak. Itu gimana Pak? Oh, berarti Bapak mungkin perlu mencari jalan alternatif lain ya? Iya. Kira-kira apa ya menurut Bapak? Jalan alternatif Eh, lain. Gini Pak kan, selama ini kan selama 2 minggu yang kemarin ini, saya sudah memanggil anak itu, Pak. Anak itu kan saya panggil, saya bicarakan, saya bawa ke taman, saya tanya sama anak itu, apa permasalahannya? Tapi anak itu tidak mau menjawabnya, Pak. Entah apa, kenapa, saya kurang tahu juga. Oh, berarti udah Bapak panggil beberapa kali ya? Ya, Betul? betul, Ya, Pak. berarti sekarang begini, mungkin ada nggak langkah-langkah Bapak ataupun keinginan Bapak untuk apa namanya untuk menjumpai orang tuanya ataupun tanya sama kawan yang dekat dengan dia? Iya, tapi kalau saya jumpa sama orang tuanya belum, Pak. Yang saya dekati cuma temannya aja, teman sepulang sekolahnya, teman bermain ya. Oh, Ya, teman bermainnya. ya. Kata temannya gini Pak, dia kan kalau pulang sekolah, misalnya kalau sekolah dia Ya. suka kali bermain ke laut Pak. Karena orang tuanya kan pergi ke laut, dia suka kali pergi ke laut. Oh, Ya mungkin berarti suka kata pergi orang ke tuanya. laut gitu ya? Ya, Berarti rumah rumah anak itu dekat dengan laut, Pak ya? iya, rumah anak tersebut dekat dengan laut. Dan itu pun sekolah kami kan di pesisir laut, dekat dengan laut. Oh, begitu. Apa Ya. kegiatan dia kalau pergi ke laut?
Dia gini Pak, karena kan anak di pinggir laut kan kadang-kadang kalau pulang perahunya atau dibilang kalau di sini botnya, orang Ya. ini mencari duit untuk apa? Lagi mencuci botnya. Sekarang Oh dapat duit begitu. untuk apa? Untuk sekolah untuk besoknya ya. Ya. Berarti kegiatan dia ke laut mencari duit, Pak ya. Iya. Oh, lantas apa solusi dari Bapak untuk memberikan pencerahan bagi dia, misalnya kalau enggak pergi ke laut kan enggak apa-apa, ataupun ada cara lain enggak? Ada saya panggil anak tersebut, saya bawa ke apa? Enggak saya tanya di dalam. Mungkin kalau saya tanya di dalam nanti dilihat sama kawannya, mungkin dia nanti kan malu sama kawannya kan. Ya, Ya. masa anak yang dapat ranking dia disuruh dipanggil sama gurunya. Saya panggil ke apa? Ke kantor. Nanti kan di kantor kan ada teman-teman saya juga kan, guru-guru, teman Ya. sejawat. Saya tanya sama anak tersebut, apa keluhannya? Kok nggak masuk sekolah? Tapi anak tersebut kan diam dia. Ya, tapi suatu saat saya panggil lagi, dia lalu terbuka. Baru dia Ya. menjawabnya. Jadi setelah beberapa kali dipanggil baru bisa menjawabnya. Ya, Apa jawaban dari anak tersebut? katanya malas saya sekolah, Pak. Ya, karena kan ngapain saya sekolah? Nanti teman di SD masuk SMP, teman SMP masuk SMA, saya langsung apa terjun ke laut kayak orang tua saya juga. Itu Oh jawabannya, begitu. Pak. Ya, Berarti dia jawabannya singkat ya. Berarti dia terinspirasi melihat orang tuanya begitu ke laut dah. Ya, Apakah Bapak pernah mencoba memberikan gambaran misalnya ke depan, kalau bisa kita harus lebih maju daripada pekerjaan orang tua kita? iya. Ada saya memberi gambaran. Nah, coba lihat ya. Kita ini kan nggak selama-lamanya jadi pelautnya. Kadang-kadang nanti kan kalau di laut kan sekarang banyak kali ikannya. Nanti kalau nantinya mungkin di laut nggak ada lagi ikannya. Apa yang kita cari? Apa yang kita bawa ke rumah? Kita kan nggak mungkin selamanya di SD. Mungkin nanti kan udah besar kita kan udah bertambah nanti kan kita kan berumah tangga. Apa yang kita kasih untuk istri saya kalau udah punya anak? Untuk apa kita yang kasih untuk anak kita? Oh begitu ya. Ya. Lantas apa jawaban dia atas solusi yang Bapak berikan, gambaran yang Pak berikan itu, apa tanggapan dia? Dia perlahan dia mengerti juga dia. Iya Pak. Tapi dia kan saya Pak kepingin Pak saya jadi polisi, jadi tentara, jadi guru. Nanti kan kayak Bapak kan, Bapak jadi guru nanti kan ada gaji, ya, ada banyaklah keperluannya untuk bisa kita beli kereta ya kan. Uh, Selama ini dia apa mengangguk aja dia. Ya, Oh, berarti dia hanya mendengar aja ya? dia mendengarnya aja. Uh, tapi apakah Bapak ada memberikan keyakinan yang berlebih untuk dia supaya dia lebih percaya lebih percaya dan mengerti tentang keadaan dia ke depan nanti bagaimana dengan pekerjaan dia sendiri ke laut tanpa Ya, sekolah itu. iya ya. Ada saya memberikan solusinya. Saya bilang kamu kan anak yang paling pandai ya. Saya bilang kan, Ya. jagalah prestasi kamu, kembangkan nanti di SMP mungkin dikembangkan lagi nanti sampai SMA mungkin nanti SMA kuliah sampai kuliah mungkin dapat juara kita, misalnya dapat prestasi kan. Itulah yang kamu kembangkan untuk mengharumkan nama orang tuanya. Ya, berarti dia berprestasi di sekolah. Iya. Terus apa ada alasan lain selain dia pergi ke laut atau? Kalau alasan lain enggak. Kalau misalnya dia enggak ke laut, dia di rumah aja, main sama kawannya. Itulah. Kalau di sekolah dia memang kalau dibilang memang baik-baik aja ya. Kalau sama Ya, gurunya, tapi sama kawannya. berarti dia orang baik, cuma malas gitu-gitu aja. Iya. Pernah nggak Pak Syarul menjumpai orang tuanya? Iya, pernah. Selama ini kan udah saya panggil dia, saya panggil orang tuanya. Orang tuanya yang datang mamanya. Ya, saya Oh tanya sama begitu. mamanya. Ya, memang keluhannya dia waktu bangun pagi.
Waktu bagi-bagi susah kali dia. Apalagi kan nanti kalau mau berangkat dia nggak ada yang ngantar. Ya, orang tuanya kan pergi ke laut. Kalau Ya, mamanya kan jaga adik, lagi masak kan. Itu yang kendalanya. oh, berarti dia nggak ada yang ngantar kendalanya. Iya, ya. Apakah anak tersebut ada kakaknya atau abangnya? Kakaknya nggak ada. Cuma dia Abangnya? yang ya abang nggak ada. Cuma dia yang besar ya. Oh, dia yang tertua Ya, maksudnya. ya, ya, tertua. Oh, begitu. Kalau misalnya Pak Sarul bisa menjumpai bapak dia itu, apa yang akan Bapak katakan sama bapaknya? Iya, saya akan katakan sama bapaknya, Pak, tolonglah Pak anaknya kan berbobot, tolong Ya, dijaga anaknya, jangan sering-sering nggak masuk sekolah ya kan, ya, ya, supaya nanti anaknya nggak kayak bapak. Eh, ya, saya minta maaf dulu sama orang tuanya, nanti kadang-kadang orang tuanya marah, ya, ya, urusan bapak ngatur-ngatur keluarga kami ya kan, ya, ya. tapi bapaknya ngerti juga, ya, Oh, begitu ya. ya. Eh, berarti kalau Pak Sarul membujuk dia itu di mana Pak Sarul ngajak dia ngobrol? Apakah di depan kawannya atau Pak Sarul bawa dia kemana? Biar apa namanya? Biar pola pikir dia bisa berubah tuh. Iya, gini Pak Rijal, saya kan ajak dia kan waktu jam istirahat. Oh, waktu jam Habis dia istirahat. jajan, habis dia makan itu jajannya saya ajak kompromi dia, saya bawa ke taman, saya ngobrol-ngobrol sama dia, saya tanya apa keluhannya. Ya, saya ceritakan panjang lebar, gimana caranya nanti kamu jangan sering-sering nggak masuk sekolah. Kamu kan anak yang pinter, ya kan? Ya, Ya, ngangguk dia. Eh, mematuhi apa yang kita bicarakan ya kan? ya. Apakah Pak Sarul pernah bicara sama dia misalnya begini, kalau kamu ini dapat ranking 4, tapi kalau malas-malas ke sekolah nanti rankingnya nggak dapat bagaimana? Ada juga Pak Rizal, saya kasih tahu kah? Ya, kamu kan ini kan tiga besar kamu kan ada juaranya. Gimana kamu nanti kalau juara kamu nggak di tiga besar lagi nih? Ya, gimana? Dia agak termenung dia, ya kan? Ya, Nanti dia kan anak yang pinter. Ya, misalnya kalau nggak sekolah kan nggak mungkin kita kasih juara dia. Nanti ya. apa di anak lain? Pak dia nggak sekolah kok masa dikasih juara. Ya, saya kasih tahu sama dia sering-seringlah sekolah supaya nanti kamu dapat ranking lagi. Ya, Gitu ya. ya Pak. Maksudnya begini, apa tindakan dia setelah Bapak menjelaskan kalau bahasa kasarnya nanti rankingnya akan dicabut? Apakah dia diam aja atau ada alasan dia ataupun dia ada merasa ingin membuat perubahan? Ya, pertama dia diam aja Pak Rijal. Seterusnya Pak, janganlah Pak, ya kan? Saya akan merubah Pak. Nanti dari saya nggak masuk sekolah, supaya saya lebih giat lagi untuk sekolah Pak. Ya, berarti dia berjanji berubah. Ya, Tapi setelah itu apakah ada perubahan? ada Pak. Ya, memang Alhamdulillah. selama ini dia mengalami perubahan dan tidak mengganggu anak perempuan lagi Pak. Oh, tidak mengganggu anak perempuan lagi ya? Ya, Oh ya, tapi memang itulah. sikapnya Teruskan. memang sikapnya udah berubah ya. Secara itu udah berubah. Udah rajin dia. Udah rajin dia. Oh, kalau begitu, apakah ibunya itu tahu kalau anaknya udah ada perubahan? Saya panggil, kadang-kadang orang itu kan, mamanya kan, kadang lewat rumah sekolah saya panggil, Bu, Panggil ya? si misalnya namanya si Ahmad, si Ahmad Iya, Pak, Bu gini Bu, dia udah berubah. Saya tanya, gimana di rumah Bu? iya, Ya, mungkin dia di sekolah udah berubah, di rumah udah lain lagi dia. iya. Ya, mungkin di sekolah baik sama kita, kalau di rumah masih tetap apa sikapnya. Ya, Oh, berarti di rumah masih tetap sikapnya kayak gitu? enggak, saya tanya sama mamanya. Iya. Lantas apa jawaban mamanya? Udah baik lah dari dulunya. Ya, sikapnya udah baik. Eh, apa ibunya ada kasih wejangan ataupun nasihat yang berlebih sehingga anaknya juga bisa berubah dengan sendirinya?
Ya, memang kalau saya jumpa sama orang tua, saya kasih juga apa nasihatnya, Bu, coba bilang sama anaknya, kasih tahu yang baik-baik aja, supaya nanti dia nggak kayak orang tuanya, misalnya orang tuanya kita minta maaf dulu sama orang tuanya kan, Iya, nah, orang tuanya begitu ya. kayak bapaknya, kalau Iya, bisa nanti anaknya bisa lebih dari orang tuanya, misalnya kerja di kantoran, jadi guru, ya, iya, tentulah, misalnya kalau dari SD mungkin anak yang bodoh, nanti dia waktu SMP dia bisa berubah dia. Apalagi iya, nanti waktu kuliah. iya, Ya, kalau kita mau belajar. iya. Yang penting dengan mau belajar ya, pasti ada Iya, jalan. iya, iya. Eh, Bagaimana perasaan Bapak setelah melihat anak itu udah berubah? Senang Pak Rijal, karena Iya, kan dia senang. kan anak didik saya kan, Iya, otomatis kita harus mendidik anak kita yang misalnya yang malas sekolah, malas membaca, dengan adanya kayak gini yang kita buat ini kan ada solusinya. Ya, iya, anak tersebut udah dari dulunya dia suka ganggu temannya, nggak mau sekolah. Nah, mm-mm. kalau sekarang dia udah berubah. Kalau kita sebagai guru sangat senang lah. Iya. Selanjutnya sikap kawan sekelas dia bagaimana menyikapi tentang perubahan si anak ini? Pertama-tama kawannya kok bisa gitu, kok bisa berubah ya kan. Ya, Lalu Pak, kenapa si Ahmad mungkin kita bilang si Ahmad ya, ya, kok dia bisa berubah Pak? Gini saya bilang, kita semua bisa merubah sikap kita, apalagi kita kalau kita mau. Misalnya ya, dari sikap kita sama gurunya nggak baik, kalau kita dibimbing sama guru, kalau kita mematuhi, pasti akan baik. Saya bilang kayak gitu. ya. Ya, Berarti reaksi kawannya senang lah ya. ya. Ya, siap itu. Apakah Bapak Syarul ada kasih reward atas perubahan dia? Enggak, gini, saya cuma kasih apa itu, cuma kayak tepuk tangan aja sama kawan-kawannya, Ya. misalnya memberi kesempatan buat dia bahwa dia udah berubah. Oh Ya, begitu ya. Mungkin Pak Syarul perlu ini sedikit lagi kasih reward ke dia, kasih tahu ke anak ke kawan-kawannya, lihatlah contoh sama si Ahmad ini. Dia iya, udah iya, iya, berubah, ya, ya kan? ya, Oh ya. Jadi setelah setelah dia berubah itu berarti udah aman lah anak-anak perempuannya nggak ada gangguan lagi ya? ya nggak ada, udah aman. Kalau dulu kalau sikap dia nggak berubah, mungkin anak perempuan sangat terganggu dalam belajarnya. Ya Ya, bisa merasa terganggu ya, pasti dalam belajarnya karena ya. dia tuh bandel ya, suka Iya, usir ini ya. iya, iya. Dan, Oh guru lain kalau masuk kelas 4 kah, ya, sangat senang, ya kok bisa berubah ya anak ya, tersebut, ya. ya. Berarti Pak Syarul ada apa namanya? Ada kasih tahu sama guru-guru sejawat. Karena kan Eee, kalau ada anak yang bandel tuh pasti semua guru tahu dia. iya, ada, saya kasih saran sama kawan, teman sejawat saya, guru-guru di apa, saya Ya. bilang, mungkin kalau anak-anak yang bandel ini kita dekati, saya dekati dia dan kita dekati orang tuanya, apa Mm, keluhannya, saya tanya sama orang tuanya. Ya, mungkin nanti anak tersebut mungkin kita panggil, mm. untuk Oh bisa begitu berubah ya. 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 Jadi pendapat Kepsek mungkin ada tahu Eee dia. Website, pertama nggak tahu dia. Saya kasih tahu Pak, sama Bapak Kepala Sekolah ya. Saya Ya. kasih tahu Pak gini-gini, alasannya gini-gini, saya kasih tahu tapi sikap dia udah berubah Pak. Ya, memang website-nya senang. Kalau anak yang nggak sekolah ini, kalau dulu nggak sekolah, dari sekarang dia udah rajin sekolah, senang. Itu apapun ceritanya, dia tiap website senang. Ya, kalau anak siswanya rajin sekolah. Ya. Mungkin Pak Syarul ada yang ingin sampaikan trik-trik bagaimana membuat anak itu dari
dari bandel menjadi berubah ke lebih baik. Kalau menurut Pak Syarul, apa trik-trik Bapak? Ya, gini ya Pak Rizal ya. Pertama kita dekati dia. Kita tanya sama dia, apa keluhannya? Ya, misalnya dia nggak mau ngomong, kita ajak, terutama kita beli apa semacam makanan, kita kasih Ya, sama dia. Ya, kita tanya apa keluhannya. Ya, nanti dia terbuka dia. Misalnya ya. kalaupun dia nggak terbuka, kita dekati orang tuanya. Kayak tadi Oh, kan dia kan nggak sering nggak masuk sekolah. Ngapain ya, dia nggak masuk sekolah? Dia kan pergi ke laut, ya. tunggu orang tuanya pulang dari laut. Ya. Apa yang dia lakukan di laut? Mungkin dia mencuci perahunya. Mm. Anak-anak di sini Pak Rizal kalau pergi ke laut, kalau mencuci perahunya dapat duit 50 ribu satu perahu tuh. Kan anak Oh, lebih suka dia daripada di sekolah, ya kan? Sekarang anak-anak apapun anak siapa, kalau kita kasih duit, dia cepat ngambil duit daripada kerjaan lain. ya Ya, betul. yang 50 ribu, 50 ribu itu banyak duit ya. yang dipikirkan duit anak sekarang. Misalnya Harusnya, kalau nggak ada duit dia nggak mau sekolah, ya. ya kan? Berarti begini, menurut pantauan Bapak, menurut pantauan Pak Syarul, katanya tadi setiap satu bot itu dikasih duit 50 ribu. Ya. Berarti bisa bisa nggak Bapak ceritakan apakah semua nelayan di situ menyetujui kalau anak sekolah ini bisalah bermalas-malasan ke sekolah. Yang penting dia mau mencuci bot dia. Gini Pak Rijal, ini kan yang dia cuci kan bot khusus dia Pak Rijal. Misalnya bot si apa yang bawa pulang dari laut ini kah? Khusus Ya. bot dia aja yang dia cuci. Oh, satu Orang bot maksudnya. satu bot, nggak banyak-banyak. Cuma udah ada bot masing-masing. Ya. Orang orang yang pulang dari laut ini nggak memikirkan siapa itu si anaknya. Yang dia Hmm. pikirkan botnya bersih, udah dicuci, udah. Oh, Orang begitu tua ya. punya nggak apa-apa, udah biasa. Jadi orang tua mendukung juga begitu ya. Dia mendukung juga daripada nanti dia nggak ada duit diminta sama orang tuanya. Kalau ini nyuci bot dia kan udah dapat duit sendiri dia. Ya. Berarti dengan duit sendiri yang banyak itu tiap hari kayak gitu dia jajan, berarti banyak jajan di sekolah. Ya, kadang-kadang di sekolah kalau kita lihat kalau jajan dia ada duit 20 ribu, Hmm. 10 ribu, ada yang 50 ribu. Ya. Ya, itu kebanyakan anak laki-laki. Ya, betul betul betul. Jadi sepertinya ini udah jelas sekali Pak ya. Karena Ya, anak itu pun sekarang sudah apa namanya sudah jadi baik, nggak lagi ya, malas-malas ya. ya, Baik Pak, kalau begitu terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas kita ngobrol-ngobrol barusan ini. Mungkin hmm, tak menyita waktu Pak Syarul, terima kasih banyak atas ya. bincang-bincang kita. Saya pun minta terima kasih buat Pak Rizal udah mau mendengarkan curahan dari saya ya. Ya, Ya, memang seharusnya begitu Pak, kita ya, saling sharing. ya. Kita dari sering-sering sharing ini ada masalah, nanti kita bisa menemukan trik-trik bagaimana Ya, solusinya. Akhirnya bisa kita capai apa tujuan ya. akhir kita Pak. Kan kayak Pak Syarul, tujuan akhirnya apa Pak terhadap anak ini? Eh, anak tersebut supaya anak tersebut mau sekolah dia. Ya, Ya, berarti nggak lagi bermalas-malasan kan? ya, ya, ya. Dan sudah tercapai Pak. Ya, terima kasih Pak Rizal ya udah Ya, mau membantu saya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa sharing lagi ya. siap Pak, siap. Ya, Kita ya, memang harus saling sharing. Oke ya, ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Syarul. sama-sama. Waalaikumsalam.